Pernahkah Anda merasa sedalam apapun sujud Anda, dan sekeras apapun Anda menangis di sepertiga malam, doa-doa itu seolah masih tertahan di langit? Padahal esok hari, tepat pada hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2026, ada sebuah momentum spiritual langka yang jarang disadari oleh banyak orang, yaitu masuknya fase pertengahan bulan Muharram yang mulia. Di balik momentum ini tersimpan 3 rahasia besar yang mampu menjebol dinding kemustahilan logika manusia. Ada satu amalan rahasia yang jika Anda ketahui, jangankan hajat duniawi Anda dikabulkan, bahkan sebelum Anda tuntas mengangkat kedua telapak tangan, para malaikat di langit sudah berebut mengaminkan doa Anda. Apa sebenarnya 3 rahasia itu? Dan amalan dahsyat apa yang harus kita kerjakan esok hari agar nasib kita berubah total? Simak penjelasannya secara utuh, karena setiap detiknya akan mengubah cara Anda berdoa dan memandang ujian hidup selamanya. Jika Anda merasakan getaran iman dari materi ini, mari bantu siarkan dengan klik tombol like, tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, dan subscribe channel Serambi Surga sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi Surga yang hatinya senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar batin dan keimanan Anda hari ini? Di tengah riuhnya urusan dunia yang tiada pernah ada habisnya, di tengah lelahnya raga memikul berbagai ujian hidup yang kian hari terasa kian mendesak, adakah malam-malam Anda kini dilewati dengan batin yang dipenuhi dengan kegundahan serta air mata yang berderai sunyi di atas sajadah? Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah keliru mengarahkan pandangan dan langkah kaki Anda hingga bisa menyimak kajian di channel ini. Mungkin saja rasa lelah yang teramat sangat yang Anda rasakan saat ini adalah cara yang paling lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membisikkan sebuah kerinduan ke dalam sanubari Anda, bahwa sudah teramat lama Anda tidak datang bersimpuh, bersujud dengan hati yang pasrah total, dan mengakui segala kelemahan di hadapannya. Esok hari, di pertengahan bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali membentangkan hamparan rahmat dan ampunannya yang maha luas, sengaja mengundang jiwa-jiwa yang lelah untuk datang dan mendengar rintihan doa kita semua. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita hayati dan kita resapi bersama-sama dari untayan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang abadi di dalam kitab suci Al-Quran, sebagaimana yang tertuang dengan sangat indah di dalam surah Ali Imran ayat 38 berikut ini. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Nabi Zakaria alaihissalam memohon dengan segenap ketulusan dan kepasrahan yang mendalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari sepenuhnya bahwa ketika seluruh makhluk di dunia telah memvonis sebuah ketidakmungkinan yang berdasarkan hukum medis dan logika manusia, maka hanya ada satu zat yang berkuasa memberikan karunia luar biasa tanpa hitungan angka. Dan ketahuilah wahai saudaraku, esok hari saat matahari terbit di ufuk timur pada pertengahan bulan Muharram, embusan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bergerak
dengan begitu dekatnya kepada kita semua, siap menyambut hamba-hambanya yang mau mengetuk pintu langit dan keyakinan yang menghujam kuat. Adapun rahasia pertama yang wajib kita pahami agar untayan permohonan yang kita langitkan tidak tertolak dan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memanfaatkan secara maksimal faktor keutamaan waktu dan tempat yang telah dikhususkan dalam syariat. Fase pertengahan bulan Muharram, terlebih ketika ia jatuh dan bertepatan pada hari Senin yang penuh berkah, merupakan sebuah momentum di mana pintu-pintu kebaikan dan tirai langit dibuka secara lebar, serta seluruh amal perbuatan manusia disodorkan secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkombinasikan ibadah puasa sunnah dengan munajat yang khusyuk di waktu fajar sebelum subuh atau pada menit-menit krusial menjelang berbuka puasa pada esok hari akan melahirkan sebuah pancaran energi spiritual yang sangat kuat dan tidak tertandingi. Selain mengoptimalkan faktor waktu yang mustajab tersebut, kita juga dituntun oleh para ulama untuk menghidupkan sebuah sudut kecil atau ruangan khusus di dalam rumah kita yang murni dialokasikan hanya untuk bersujud, berzikir, membaca bait-bait Al-Quran dan bermunajat yang di dalam istilah syariat dinamakan dengan mihrab rumah. Ketika sebuah ruangan di dalam rumah kita sucikan dari segala macam bentuk aktivitas duniawi yang sia-sia, dibersihkan dari cemoohan, gosip atau tontonan yang mengandung maksiat, dan terus-menerus didengungkan kalimat-kalimat thayyibah di dalamnya, maka para malaikat pembawa rahmat dan kelapangan rezeki serta malaikat Mikail akan sangat betah berdiam diri dan menaungi rumah tersebut. Doa yang dipanjatkan di dalam mihrab rumah yang diliputi keberkahan pada sepertiga malam terakhir di pertengahan bulan Muharram ini memiliki daya jangkau spiritual yang luar biasa dahsyat, mampu meruntuhkan segala tembok kemustahilan yang selama ini bernaung di dalam pikiran manusia. Sebab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk membalikkan takdir dalam sekejap mata. Dunia ini seringkali membuat kita merasa sesah karena kita terlalu sering berharap pada kemampuan makhluk yang lemah, padahal kunci utama dari setiap jalan keluar berada di tangan Zat yang menggenggam jiwa kita. Mengapa kita harus merasa bingung dan berputus asa ketika sedang menghadapi ujian ekonomi, ujian rumah tangga, atau ujian penyakit yang menahun, sedangkan kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendominasi seluruh kerajaan langit dan bumi? Waktu pertengahan bulan Muharram ini dihadirkan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai stasiun spiritual bagi kita untuk mengisi kembali energi iman kita yang mulai meredup akibat gesekan urusan duniawi yang melelahkan. Ketika Anda mengambil wudhu esok hari dengan basuhan yang sempurna, lalu Anda melangkahkan kaki di atas sajadah pada keheningan fajar, bayangkanlah bahwa saat itu Anda sedang berdiri sendirian menghadap Zat yang menciptakan Anda, Zat yang paling tahu setiap rasa sakit dan kesedihan yang Anda sembunyikan dari pandangan manusia. Disinilah pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah di rumah kita, karena tempat yang bersih akan mengundang ketenangan, dan ketenangan itulah yang menjadi modal utama agar kita bisa berkomunikasi secara intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan momentum emas esok hari berlalu begitu saja, menjadi hari biasa tanpa makna, melainkan jadikanlah ia sebagai titik balik sejarah kehidupan Anda, di mana Anda berjanji untuk melepaskan segala ketergantungan pada makhluk dan mengalihkan seluruh ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahasia yang kedua yang menjadi akselerator utama atau percepatan dalam pengabulan sebuah doa adalah kesungguhan hati dalam melafalkan dan menyebut nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat relevan dengan jenis masalah atau hajat yang sedang kita hadapi, atau yang dalam dunia spiritual Islam dikenal dengan
metode bertawassul melalui Asmaul Husna. Ketika batin Anda saat ini sedang dihimpit oleh kesempitan ekonomi yang mencekik, lilitan utang yang tak kunjung usai, atau ketakutan akan hari esok, maka ketuklah pintu Arsy secara berulang-ulang dengan memanggil Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Zat yang maha pemberi rizki tanpa batas, atau Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Zat yang maha membuka jalan kemudahan. Ketika Anda sedang mengkhawatirkan masa depan anak-anak Anda, mengkhawatirkan watak pasangan yang keras, atau mendambakan kedamaian di dalam rumah tangga, panggillah namanya yang agung, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Zat yang maha lembut. Memohonlah agar Dia mengembuskan kelembutannya ke dalam hati orang-orang yang Anda cintai. Kebiasaan mulia mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan yang mutlak, kerendahan hati yang mendalam, serta tangisan kepasrahan saat dahi Anda menempel di lantai sujud pada esok hari, akan membuat kualitas doa Anda memiliki bobot yang sangat berbeda di hadapannya. Jangan sekali-kali kita menjadi hamba yang sombong. Jangan hanya sekedar meminta dengan tergesa-gesa, seolah sedang menuntut tanpa mau memuji dengan mengagungkan Zat yang memiliki dan menguasai segala sesuatu. Sebutlah keagungannya dengan lisan yang bergetar. Akui dengan sejujurnya segala kelemahan dan kehinaan diri kita sebagai hamba yang fakir, dan biarkan air mata ketulusan menetes membasahi sajadah sebagai sebuah bukti nyata bahwa kita benar-benar tidak memiliki daya, kekuatan maupun tipu daya apapun tanpa adanya pertolongan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat, rahasia ketiga yang memiliki keutamaan luar biasa untuk mengundang para malaikat di langit agar langsung turun dan mengaminkan setiap bait doa kita, bahkan sebelum permohonan itu tuntas kita ucapkan dari lisan kita, adalah dengan menyeimbangkan doa tersebut dengan amalan-amalan akselerator atau amalan-amalan yang mempercepat berupa sedekah yang disembunyikan secara rapi, serta tadarus Al-Quran dengan penuh perenungan pada esok hari tepat di pertengahan bulan Muharram. Sempatkanlah dengan sadar untuk menyisihkan sebagian rezeki terbaik Anda, sekecil apapun nominalnya, lalu berikanlah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan sebelum waktu subuh menyapa dunia. Atau jika tidak memungkinkan secara materi, berikanlah tutur kata yang penuh ketulusan, menenangkan, serta tunjukkan senyuman yang ramah kepada sesama muslim. Karena hal itu bernilai sedekah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, setelah Anda menuntaskan membaca beberapa bait ayat suci Al-Quran pada esok hari, jangan terburu-buru untuk menutup mushaf tersebut dan kembali pada kesibukan duniawi. Momentum emas tepat setelah kita selesai melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu waktu yang paling mustajab dan sakral untuk memanjatkan doa. Ingatlah bahwa setiap satu huruf yang dibaca melahirkan 10 kebaikan, dan tumpukan kebaikan yang baru saja kita raih itulah yang kita gunakan sebagai wasilah spiritual agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho memandang dan mengabulkan hajat-hajat yang kita langitkan. Bayangkan betapa indahnya jika pada hari Senin esok catatan amal kita dipenuhi oleh kombinasi ibadah yang luar biasa. Kita berpuasa menahan haus dan lapar, lisan kita basah membaca ayat Al-Quran, tangan kita ringan mengulurkan sedekah secara sembunyi-sembunyi, dan hati kita khusyuk memanjatkan doa di waktu-waktu mustajab. Amalan-amalan inilah yang akan menjadi pembela kita, yang akan mengetuk pintu-pintu Arsy dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki keunikan spiritual karena ia memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan jiwa kita dari penyakit kikir serta cinta dunia yang berlebihan. Ketika Anda memberi dalam sunyi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Anda yang tahu, maka pada saat itulah keikhlasan sejati sedang bertahta di dalam dada Anda,
Begitu pula dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca dengan tartil akan menjadi syafaat yang menerangi kubur kita kelak. Dan ketika kita berdoa setelah membacanya, malaikat yang hadir mendengarkan lantunan Al-Quran tersebut akan ikut mengangkat tangan mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menolak permohonan hamba yang saleh ini. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bersama-sama perjalanan hidup, laan napas, dan detak jantung yang telah kita lalui hingga detik ini. Sudah berapa banyak peringatan, teguran, dan isyarat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada kita melalui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Namun hati kita masih sering kali bergeming, keras, dan tenggelam dalam lautan kelalaian yang amat dalam. Kita seringkali begitu sibuk, berambisi dan memeras keringat hanya demi mengejar harta materi, mengumpulkan pernak-pernik duniawi yang sifatnya sementara dan fana. Padahal kita sendiri tidak pernah memiliki jaminan maupun kepastian kapan momentum ajal yang mendebarkan akan menjemput kita secara tiba-tiba tanpa permisi. Ingatlah dengan sangat takut akan ancaman sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nazi'at mengenai keberadaan para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa dengan sangat keras, kaku, dan penuh kepedihan yang tiada tara bagi mereka yang enggan memperbaiki diri dan terus menunda-nunda waktu untuk bertobat. Sebaliknya, alangkah indahnya dan bahagianya jika kita mulai dari sekarang mempersiapkan bekal terbaik untuk memperbanyak tabungan amal saleh, agar kelak ketika waktu kita telah habis, ruh kita dijemput oleh malaikat dengan penuh kelembutan, kenyamanan, serta kedamaian yang luar biasa. Pertengahan bulan Muharram yang jatuh esok hari ini sejatinya adalah lembaran surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, sebuah undangan terbuka yang sangat berharga bagi jiwa-jiwa yang lelah untuk kembali pulang ke jalan kedamaian, membersihkan diri dari noda maksiat, dan berjuang bersama meraih predikat husnul khotimah di akhir hayat nanti. Sahabatku yang dirahmati Allah, kini kita telah sampai pada titik puncak dari perenungan batin kita yang paling dalam. Jika untayan ayat suci Al-Quran, peringatan hadis Nabi, dan bukti-bukti nyata keberkahan hidup belum juga mampu menggerakkan batin kita untuk mengetuk pintu hati kita untuk bersujud taubat esok hari, lantas dengan menggunakan metode apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menurunkan hidayahnya kepada kita? Jangan sampai kita menjadi hamba yang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baru menyadari mahal atau berharganya hidayah tersebut ketika tirai kematian telah disingkap dan penyesalan sudah tidak lagi memiliki nilai maupun arti apapun di dalam kubur yang gelap gulita kelak. Ketika di dalam lubuk hati Anda saat ini muncul getaran kecil, sebuah dorongan yang kuat atau kerinduan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih saleh dan meninggalkan kemaksiatan, ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah isyarat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menyapa jiwa Anda yang haus akan kedamaian. Sambutlah getaran kebaikan tersebut esok hari dengan penuh keberanian. Ambillah wudhu dengan mengalirkan air yang mensucikan. Bentangkan sajadah terbaik Anda di sudut mihrab rumah Anda, dan akuilah segala dosa, air mata, serta kehinaan di hadapan Zat yang Maha Pengampun. Mari kita satukan hati kita. Kita angkat kedua belah telapak tangan kita ke atas. Kita tundukkan kepala dan batin kita dengan penuh kehusuan dan rasa takut yang mendalam di hadapan Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Latif, Ya Ghafur, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha mengampuni segala dosa. Di keheningan pertengahan bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan membawa segunung beban dosa, kemaksiatan, dan kelemahan kami yang teramat banyak. Ampunilah segala kekhilafan masa lalu kami yang kelam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami yang kotor ini dari noda maksiat, kemunafikan, dan sifat sombong yang membinasakan.
Ya Allah, jika hari ini di antara hamba-Mu yang menyimak kajian ini ada yang sedang dihimpit oleh kesulitan hidup dan lilitan utang, maka lapangkanlah rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jika ada di antara kami yang sedang didera oleh rasa sakit fisik maupun batin, angkatlah penyakitnya dan berikanlah kesembuhan yang paripurna. Dan jika ada di antara kami yang sedang menanti-nanti dengan penuh harap terkabulnya sebuah doa dan hajat besar, maka ijabahlah doa tersebut dengan sifat kemurahan-Mu yang maha luas tanpa batas. Ya Allah, bimbinglah setiap jengkal langkah kaki kami agar selalu istiqomah di atas jalan-Mu. Jadikanlah akhir hidup kami semua dalam keadaan husnul khotimah yang indah, dan kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang saleh di dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, dunia ini terlampau kecil, fana, dan sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nilainya jauh lebih hina dan lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Maka sungguh sebuah kerugian yang nyata dan sangat besar jika kita menghabiskan sisa umur kita hanya untuk berlari mengejar fata morgana dunia, namun melalaikan momentum emas pertengahan bulan Muharram ini untuk bersujud mengetuk pintu arsinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita semua, mengampuni segala dosa masa lalu kita, dan mengabulkan setiap bait hajat yang kita langitkan dengan penuh ketulusan. Jika Anda merasakan getaran iman, ketenangan batin, dan manfaat yang mendalam dari kajian spiritual ini, mari bersama-sama kita bantu siarkan video ini dengan cara klik tombol like, tuliskan doa terbaik serta harapan Anda di kolom komentar agar diaminkan oleh jamaah lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal materi berharga serta momentum ibadah lainnya di channel Serambi Surga. Bagikan juga video ini kepada keluarga besar, sahabat, dan orang-orang tercinta Anda, karena satu kebaikan kecil yang Anda bagikan hari ini bisa menjadi wasilah datangnya hidayah bagi orang lain dan menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita di akhirat kelak. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyimak kajian ini dengan khusyuk hingga akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.